atasi kemacetan. Jadi gerakan Oke Oce. Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen terakhir Landstalk yang membahas respon netizen terhadap debat Cagup DKI Jakarta. Iya, kita masih bersama Mbak Fani dan Mas Heru di sini. Lalu akan seperti apa ini debat ketiga, debat terakhir? Netizen akan mencuitkan apa dan cenderung ke bagian mana? Kalau sebelumnya kan soal program dan kedua adalah penajaman program. Iya, kita melihat dari yang debat pertama dan kedua itu pembahasan mengenai survei dan elektabilitas. Dari 10 isu yang kita pantau di tanggal 13 itu survei hanya 1%. Nomor 10 paling terakhir. Sedangkan di tanggal 27 kemarin itu sudah nomor 5 dan 5%. Jadi besarnya sudah cukup tinggi sehingga ketika debat ketiga nantinya barangkali publik tidak hanya lagi berbicara mengenai visi dan misi tetapi juga sudah melihat ini siapa nih yang kemungkinan akan menang. Jadi cuitan-cuitan tentang survei-survei, lembaga survei yang mana memenangkan siapa, itu akan banyak dibahas di sebelum debat ketiga seperti itu. Dan juga mungkin visi dan misi dan gerakan-gerakan kampanye. Ya. Oke. Nanti kalau untuk fashion kira-kira akan menjadi perhatian juga nggak oleh para netizen di debat ketiga ini? Seperti apa penampilan para paslonnya? Untuk fashion, biasanya itu selalu menarik perhatian ya, karena itu hal yang sangat lumrah untuk kita perhatikan siapa yang paling berdandan seperti apa gitu. Dan netizen benar tadi kata Pak Heru, dengan 140 karakter orang biasanya mencuitkan hal-hal yang sangat sederhana, sangat simpel yang mereka lihat. Bomber jacket saya suka, saya tweet misalnya gitu. Saya suka dengan baju kata otak, saya tweet. Saya suka dengan peci, saya tweet seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang ringan sebenarnya akan lebih banyak menarik perhatian netizen dibandingkan hal-hal yang berat netizen di Twitter seperti itu. Gestur Oke Oce misalnya itu Iya. akan benar. Akan menjadi pembicaraan juga ya. Iya. Oke Oce. Iya. Nanti kita jadi kampanye ini. Jangan. Baik, Mas Heru, nanti di debat ketiga Anda melihatnya nanti pergerakan netizen ini akan seperti apa masifnya, akan ke arah mana Mas Heru? Ya, debat ketiga ini debat final gitu, walaupun nilainya sebenarnya sama gitu. Paling tidak ini merupakan kesimpulan akhir bagaimana pemilih, terutama pemilih yang masih swing voters ini menetapkan pilihan gitu ya. Tentu mereka akan membaca apa yang terjadi, dan memang ini merupakan satu ini kan orang sekarang lagi dicari apa sih kesalahannya kan gitu kan. Jadi memang persiapan debat ketiga ini juga tentunya tidak mengendur dibanding debat 1 dan 2, dan memang data-data yang ditampilkan juga harus lebih firm, karena salah data rame gitu, salah ucap akan rame. Kita ingat waktu di pemilu 2012 ketika misalnya saya sama nih sama Pak Ahok gitu kan, itu menjadi satu perdebatan di media sosial, dan itu juga mempengaruhi bagaimana akhirnya orang membela Pak Jokowi Ahok pada saat itu gitu ya. Tapi memang yang tidak boleh dilupakan juga adalah pasca debat ketiga menjelang Minggu Tenang gitu. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat krusial, injury time, di mana ketika paslon udah tidak boleh berbicara sementara netizen boleh bebas berbicara. Ini serangan-serangan ini yang mungkin serangan-serangan yang mematikan bisa jadi, karena serangan yang tidak bisa diklarifikasi lagi gitu ya. Jadi mungkin juga harus sama-sama diantisipasi dan diperhatikan untuk apa sih yang menjadi tren dari pembicaraan netizen di debat ketiga sampai menjelang pemilihan. Apa Mas Heru yang bisa dilakukan oleh ketiga pasangan calon ini di penampilannya nanti yang terakhir, kemudian ini menjadi pembicaraan yang begitu manis oleh para netizen sehingga mungkin dia bisa memutuskan akan memilih siapa gitu? Saya pikir memang netizen ini tadi disampaikan Mbak Fani itu menginginkan calon yang santai gitu ya. Santai mengumumkan sesuatu, tidak ketika dahi kita berkenyit berkerut gitu kan, artinya kan dia menyampaikan sesuatu yang dihafal gitu ya. Padahal masyarakat kan pengen ya udah santai aja lah. Toh juga ini kan sebuah pertarungan, sebuah games gitu ya. Menang kalah kan biasa. Dan juga mungkin ada kata-kata yang memang kata-kata mematikan gitu, yang mungkin orang akan ingat selamanya gitu. Seperti misalnya Trump itu kan dia banyak ngomong, tapi orang ingat dia akan bikin tembok, akan ini gitu kan. Tidak perlu dia ceritakan secara lebih detail di forum tersebut karena ada forum yang berbeda gitu ya. Saya melihatnya seperti itu seharusnya. Ya, Mbak Fani, Anda melihat nanti di sesi atau debat ketiga ini kemungkinan saling menyerang antar netizen itu akan seperti apa nantinya? Tidak hanya di debat ketiga sih, sebenarnya itu dari awal debat 1, 2
itu ketika kita lihat pergerakannya per jam dari tanggal 13 terus tanggal 27 warming up-nya sudah mulai. Tapi jadi, ini akan meningkat dari pasti. 2 dan 1 atau? Iya, karena jumlah tweets-nya pun di tanggal 13 itu meningkatnya sekitar 10% untuk di tanggal 27. Jadi tentu ketika tadi disampaikan oleh Pak Heru akan semakin hangat perbincangannya dan serangan-serangan yang menyasar tidak hanya pada program tapi juga kepada personal. Tapi kita harapkan kalau sepak bola tos-tosan udah deh. Ya, benar. Kita berharap sih serangan-serangan yang dilontarkan oleh para netizen ini tetap santun ya, tetap Betul, sopan, betul. tidak Jangan ada tidak serangan sangat fajar juga agresif. sebelum Nah, itu yang paling penting ya, 15 Februari. harus demokratis dan jujur begitu. Terima kasih Mbak Feni, terima Sama-sama. kasih Mas Heru sudah hadir di Landstalk. Dan pemirsa, demikianlah Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau Anda bisa follow kami juga via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Iya, nantikan Landstalk setiap hari mulai pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Carlos Michael dan saya Nura Edward. Terima kasih pemirsa. sampai jumpa. Sampai jumpa.